Saya berani kasih berapapun kalau ada yang bisa memberikan kepada saya kamus bahasa Arab dari kalangan kekristenan yang klasik kalau bisa, mengatakan bahwa Allah adalah gelar sampai botak sampai turun lagi ke muka bumi dengan rambut gondrong tangan bolong, nggak akan pernah ditemukan, Pak. Jujur loh Pak, saya ngomong kayak gini biasa dibayar 8 juta 90 menit Pak. Tapi saya kasih ke Bapak gratis loh ini. Orang Kristen Arab, kata Allah itu padahalnya dalam bahasa Ibrani itu padanya adalah El. Itu bukan mengenai nama pribadi, bukan seperti begitu. Jadi seperti yang disampaikan seperti begitu menunjukkan bahasa Alkitab berbahasa Arab, tulisan Arab. Nah, kami kan tidak bisa baca bahasa Arab, tetapi kata Allah itu kan bahasa Arab dan bahasa Ibrani kan bahasa-bahasa rumpun Semitik. Itu sebentar, Pak Alex, sebentar. Pak Alex, sebentar. Apakah perlu sahabat saya menjelaskan lagi apa buku yang barusan dibuka? Pak Rizky, dibuka lagi bukunya, Pak. Maaf. Ini kayaknya ada kesalahan panel menerima. Iya, tadi saya tahu iya, tadi Pak. Itu Quran gimana sih? Ya, sabar ya. Tadi Pak Alex ini ya Pak Alex ini tuduhannya sangat keji loh, fitnahnya kepada saya. Begini. Tadi saya sebentar Pak Alex. Pak Alex nggak paham dan saya harus tegas sama Pak Alex. Pak Alex nggak paham dan sadari kebodohan itu. Sebentar Pak Alex. Allah dalam Kristen itu bukan nama pribadi. Kalian jangan melakukan pembohongan publik. Pak Alex di sini juga jangan kira-kira Kristen Arab merujuk kepada Allah SWT. Tidak, kalian kan menjurus ke situ. Kan saya nggak ngejurus ke sana, Pak. Tadi saya sudah tegaskan, Pak. Di sini Pak Alex nggak paham, tapi ngotot gitu loh. Ini yang saya tunjukkan, ini bukan ayat Al-Quran, Pak. Ini namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas, Pak. Ini karyanya orang Kristen Arab, Pak. Nih buktinya ini nih, Pak. Nih, saya bisa tunjukkan publik. Nanti Bapak tanya sama Pak Bambang Nursena ya, atau Pak Rudolf. Dia orang Kristen yang ngerti bahasa Arab ya. Nanti bisa Rita Wahyu bisa ya? Rita Wahyu boleh? Oh, nggak bisa. Ibu Rita Wahyu nggak bisa. Ibu Rita Wahyu bodoh juga bahasa Arabnya itu. Sayang sekali. Silakan. Nah, ya ini saya tunjukkan nih kepada Iwan Villa semua nih sampulnya ya. Ini Qomus, Pak Budak Angon atau bisa bantu Iwan Villa yang lain yang bisa baca Arab. Saya yakin orang Muslim pasti bisa baca Arab semua. Bisa bantu saya bacakan yang ini. Kalau dari saya disangka saya bohong nanti. Qomus. Qomus ya. Yang di bawahnya yang saya garis bawahi. Ya. Kita belum Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Jangan mengelabui dengan bahasa-bahasa Arab supaya kita saya nggak mengelabui Bapak. Bapak udah melakukan pemfitnahan yang luar biasa. Orang Kristen Arab, padanan kata Allah itu dalam gitu saya bisa mengklaim orang Kristen cuma bisa menipu dan memfitnah. Kalau nggak bisa bawa data dan itu yang hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen. Kalian punya terikan mengelabui dengan bahasa Arab. Orang Kristen itu kalau kalah argumen dia hanya bisa menipu, berbohong. Kalian kan mengelabui orang dengan bahasa-bahasa Arab supaya orang yang bisa baca bahasa Arab lalu kalian mengelabui. Gitu loh. Orang Kristen Arab itu padanan rumpun Semitik. Arab dengan Ibrani itu kan rumpun Semitik. Nah, El kemudian Allah. Itu tuh bukan nama pribadi. El sama Allah, oh nggak bisa Pak. El sama Allah nggak kayak gitu. Bapak ini nggak ngerti bahasa. Saya akan terangkan kepada Bapak rumusan linguistik nih Pak. Sekarang begini. Saya ahli loh Pak dalam bidang ini Pak, gitu loh. Jadi kalau Bapak bukan ahli lalu bercakap tentang ini, oh saya senang banget gitu loh. Menanggapinya. Bapak Alex bisa diam dulu sebentar atau mungkin waktunya kita nggak pakai dulu ya. Jadi begini, maksudnya begini. Jadi Kristen itu cuma bisa Allah SWT. Enggak, memang tidak Pak. Saya akui itu tidak. Tapi Kristen Arab mengakui bahwa Allah itu adalah nama Pak, bukan gelar. Apa hubungan korelasi antara Al-Quran, kata Allah korelasi antara Al-Quran dan Alkitab? Saya nggak mengkorelasikan itu. Bapak loh yang bilang mengkorelasikan. Saya nggak mengkorelasikan. Saya tadikan kritik itu Bang Suma karena dia kutip. Nggak ada di sini Bang Juma nggak masuk. Nggak ada yang tadi sore dia kutip Yeremia, kitab Yeremia, lalu di situ dia bilang Allah SWT. Bukan Bang Juma. Bapak lagi ngomong dengan orang yang namanya Reski, bukan ngomong dengan Bang Juma.
Jadi Bapak jangan Iya, samakan kronologi antara pertamanya kan dari situ. Makanya saya masuk, kronologi pertamanya dari situ. Justru Ya. Bapak, maaf saya moderator Pak Esti, maaf ya. Kronologi pertamanya, Bapak si saya moderator. kutip Yeremia, kutip Korintus, kutip Roma. Kemudian Bapak. di situ disebut Allah SWT. Pak Alex, saya moderator. Bapak saya moderator ya, izin ya bicara ya demi kenyamanan semua. Saya moderator. Saya melihat saudara kami dari Muslim menguatkan pernyataan Pak Juma tadi dengan disampaikannya ada komus bahasa Arab. Perhatian Pak, itu kamus bahasa Arab Pak, ya, komus Al-Muqaddas, ya. Jadi Bapak perhatikan kalimat kami, walaupun bahasa Arab itu bukan penipuan Pak. Udah saya share nanti saya kirim ke Bapak, kalau Bapak ngasih nomornya, silakan Bapak pertanyakan kepada sama Kristen Bapak. Ini tulisannya bahasa Arab tapi artinya benar enggak? Nah nanti Bapak bisa minta lebih dalam lagi. Kalau perlu minta saudara Rezeki kita ini untuk menyimpan nomor Rezeki kepada Bapak. Biar Bapak bisa boleh. Nanti bisa minta sama kalau Pak gitu, Budi nomor saya. Suma tidak boleh gunakan kata SWT di belakang. Tadi kan Ya, dia begitu sama. Kalau begitu sama kutipan kitab Yeremia lalu tambah SWT. Moderator, izin moderator menyampaikan sedikit. Suruh yang Jelaskan dulu apa itu subhanahu wa ta'ala. Lihat ke layar Ini ya, kan saya share kronologi. screen. Tadi Baik. kan dia nggak percaya. Silakan Pak Dia menjelaskan, silakan. Tadi kan Pak Alex ini nggak percaya Alkitab Al-Muqaddas itu dibilangnya plesetan dari Bang Rezeki ya. Jangan tampilkan bahas tulisan Arab. Ini Jangan. apa tulisan Arab? Lihat dulu screen ini bahasa Indonesia. Kok jangan tampilkan? Ini menjelaskan bahwa di Arab Alkitab disebut sebagai Alkitab Al-Muqaddas. Tulisannya apa kalau orang Arab? Masa bahasa Indonesia huruf Latin? Ya tulisan Arab lah kalau orang Arab gitu loh. Itu yang ditunjukkan Bang Rezeki tadi. Sampai sini Anda paham nggak? Kalau nggak paham, kasihan Bang Rezeki. Maksudnya, ya kronologinya ceritanya begini. Jadi Allah SWT, Allah yang diemani oleh Kristen Arab itu sama dengan Allah SWT Al-Quran. Saya tanya. Ya udah gini aja. Kalau Bapak nggak mau pakai Subhanahu wa ta'ala, ya udah Tuhan Bapak mah cebol, mah kotor, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Kan beda. Nggak apa-apa. Kalau Bapak keberatan, Karakteristik saja kan beda. gini loh Pak, kalau Bapak ingin Ya saja memang beda. Ya ini, kamu Tuhan kan apa- sebagai Allah itu Yesus. apa sih Ini artinya? kayaknya bukan lawannya Bro Rizky ini. Allah dari manusia. Ini penghujat tanpa ilmu ini. Sabar Pak Peceng. Ini Enggak, biarkan saya yang Kalian kan hadapin. tidak tahu tentang Yesus, tidak tahu tentang Roh Kudus. Bapak juga sama Pak. Bapak Bro nggak ngerti Rizky, bahasa asli. Bro Rizky Anda ketinggian. Tidak perlu Anda ini yang menghadapi. Siap Pak Peceng. Cuma izinkan saya dulu ingin Bukan, menjelaskan. kalau- Palek diam dulu ya. Saya ingin menjelaskan bahasa. Pak. Kalau buat saya, ya, kalau saya buat bahasa, jujur ya, keimanan itu urusan orang masing-masing. Mau Palek nyembah sendal jepit juga itu bukan urusan saya gitu loh. Saya di sini berbicara bahasa Palek gitu loh. Jujur ya, buat saya kalau bahasan teologis itu bukan seberapa kuat Anda bawa data, seberapa kuat Anda belajar, seberapa kuat Anda memahami sebuah cabang keilmuan, tapi seberapa kuat Anda berhayal dan berhalusinasi kalau kita bicara teologis. Makanya saya paling sekarang saya tanya. Alkitab dulu, kata Allah dalam dulu. Alkitab itu Sebentar sama dulu, dengan Bapak. Allah dalam Al-Quran. Coba jawab. Beda Pak, beda. Saya bilang Beda. udah bilang beda. Iya makanya Bapak jangan ngotot aja. Saya mau jelaskan di sini saya berbicara soal bahasa. Tapi Bapak nggak akan pernah bisa temukan. Saya bahkan sering menantang Kristen seluruh dunia. Saya katakan kasih saya kamus bahasa Arab dari kalangan Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar bukan nama. Nggak akan ada Pak. Gitu loh. Saya berani kasih berapapun kalau ada yang bisa memberikan kepada saya kamus bahasa Arab dari kalangan kekristenan yang klasik kalau bisa mengatakan bahwa Allah adalah gelar sampai botak sampai turun lagi ke muka bumi dengan rambut gondrong tangan bolong nggak akan pernah ditemukan Pak. Saya jamin itu. Nubuatan saya lebih kuat dari nubuatan Nabi Yesaya Pak. Kalau udah ngomong kayak gini. Nah lalu diam dulu Pak. Saya ingin menjelaskan soal leksikal sama Bapak yang awam ini gitu loh. Jujur loh Pak, saya ngomong kayak gini biasa dibayar 8 juta 90 menit Pak. Tapi saya kasih ke Bapak gratis loh ini. Ini kuliah yang sangat mahal Pak. Gitu loh. Ini Saya untuk biasanya kami, ini untuk kami. Ini untuk kami juga Pak Rezi. Silakan dilanjut. Iya, saya ngomong kayak gini biasa jujur aja. Kemarin saya ngisi kajian untuk salah satu perusahaan.
milik SKK Migas ya. Sudah, jangan curhat sudah. Maksudnya begini, saya 8 tanya. juta Kristen itu saya Arab dibayar bicara 90%. Allah, Enggak, apakah Pak, sama dengan? enggak sama, enggak usah diulang-ulang. Tidak Saya udah jawab sama. 6 Terus kali. kenapa dicocok logikan? Cuma mencocok logikan. Yang cocok logikan saya apa Bang Juma? Kalau Bapak nggak terima Tadi ngomongnya sama Bang sore, Juma. Bapak tadi ngomong sama sore Reski dia TikTok, mencocok Pak. logikan Gini loh. Bapak bisa bahwa membedakan nggak sekarang? Nih Pak, dia ini baca foto saya nih Pak. Alkitab, Bapak lihat share screen. dia Lihat share screen. Yang laki-laki itu foto saya. Saya Juma apa Bang Juma apa bukan? Bukan. Bang Juma dan saya beda, bukan pribadi yang sama. Jadi Bapak jangan bawa persoalan dengan Bang Juma kepada saya. Nih, ini yang di share screen ini foto saya ini. Saya beda orang, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak mempersoalkan apa yang mau Bapak curhat tentang Bang Juma kepada saya, itu nggak nyambung, Pak, jadinya. Jaka sembung pegang golok, Pak, jadinya, Pak, kayak gitu. Nah, izinkan saya dulu menjelaskan kepada Bapak yang awam ini, biar Bapak nggak keblinger gitu loh. Apa disantet? Enggak, santet balik. Waduh, ini ada catatan LRI segala ini. Oke. Ya. Di sini ingin menjelaskan sedikit nih. Sebentar, ini data internal soalnya. Oke, rumusan linguistik. Nah, kalau Bapak mau ngomong bahwa L dan Allah tadi sama L dan Allah ada kemiripan, nah itu Bapak bodoh karena original tekstualnya. Bapak pengetahuan bahasa Semitiknya bodoh, saya bisa katakan itu ya. Saya memaklumi karena Bapak awam. Bapak hanya jemaat gereja gitu loh. Bukan tingkatan pendeta. Kalau di Katolik bukan seorang prebister atau bukan seorang pastor gitu loh. Wajar. Saya mewajari itu, tapi ya tolong Pak, bodoh itu jangan diborong semua, Pak. Saya akan jelaskan di sini. Kata Elohim jika diterjemahkan menjadi Allah, Pak, itu jadinya jaka sembung pegang golok, Pak. Kalau misalkan kita berbicara even literal translation atau penerjemahan literal. Mengapa demikian? Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rumus linguistik, Pak, secara hukum linguistik yang ada. Nah, di sini saya rumuskan nih uraian linguistiknya. Kata Elohim, Pak, itu bukan sebuah akar kata, bukan root spelling, tapi sebuah kata yang sudah berubah bentuk. Asal katanya apa? Yaitu kata elah. Nah, Bapak bisa catat dan Bapak bisa screenshot dan Bapak bisa konfirmasi kepada orang yang menguasai bahasa Semitik yang Bapak percayai. Silahkan. Kata elah plus imbuhan yim, ya, yang artinya bentuk jamak maskulin, disandingkan dengan kata elah, maka menjadi kata Elohim. Yang ini. Nah, elah itu artinya apa? Elah itu adalah bentuk generik dari sesembahan. Makanya diartikan elah itu adalah sesembahan dalam bahasa Ibrani atau dalam kaidah kebahasaan. Kata yim itu adalah jamak maskulin dalam bahasa Ibrani. Jadi yim itu adalah bentuk jamak artinya, tanda bentuk jamak yim. Elohim itu adalah bentuk jamak dari kata elah, seperti itu. Nah, kata elah jika diterjemahkan atau ditranslate ke dalam bahasa Arabik, itu menjadi ilah dalam bahasa Arabnya. Bukan Allah, Pak, ilah. Nah, kata yimnya dalam bahasa Arab jika diterjemahkan menjadi jamak maskulin dalam bahasa Arab. Nah, jadi harusnya kata Elohim itu diterjemahkan menjadi ilahun, bukan menjadi Allah. Kalau menjadi Allah, akan menjadikan sebuah terjemahan ini dilematis, Pak. Salah gitu loh. Kenapa saya bisa katakan salah? Mari kita membahas juga soal kerancuan kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah dalam event terjemahan literal atau terjemahan literal translation. Elohim itu adalah bentuk plural, Pak, dalam kaidah bahasa Ibrani. Makanya saya bilang jamak tadi. Ada tanda bentuk jamaknya yaitu yim tadi. Jamak maskulin. Ya udah nggak apa-apa, saya menjelaskan sama yang lain aja di sini. Nah, Elohim adalah bentuk jamak di dalam kaidah bahasa Ibrani. Allah adalah bentuk singular dalam bahasa Arabik. Kalau kita paksakan dalam event literal translation, kata Allah menjadi Elohim dibenarkan, atau Elohim diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Allah dibenarkan, maka jadinya lucu. Karena kenapa? Di bahasa asalnya sifatnya plural, diterjemahkan ke bahasa asing mendadak jadi singular. Oh, kayak amfibi, berubah bentuk. Betul tidak saya tanya? Itu dilematis yang kedua. Lalu saya jelaskan lagi dilematis yang ketiga. Loh, kok saya tutup share screen? Sebentar. Saya screen lagi. Jaringan itu, Mar. Lanjut. Ya.
Memang kalau menjelaskan sama Kristen kejang-kejang, bahasanya terlalu tinggi soalnya, memang betul. Tapi buat Islam saya yakin lah, buat saudara-saudara Muslim ini makanan sehari-hari ini, cemilan gitu. Nah, lebih rancu lagi jika ada orang yang tadi seperti Pak Lex mengatakan nanti saya tahu nanti dia akan menarasikan Allah itu berasal dari kata il plus kata al dengan kata ilah, al ilah, bertransformasi menjadi Allah. Wah, akan lebih rancu lagi jadinya kalau dia mau pakai hipotesa ke sana. Nah, mengapa demikian? Saya jelaskan gitu loh. Kata al itu adalah definite artikel di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Ibrani ada juga definite artikel, yaitu kata he, huruf he, seperti yang ini yang saya garis bawahi. Nah, contoh kata Yisrael dikasih definite artikel menjadi he Yisraeli, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan jadi the Israelites. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan the definite article itu. Nah, sedangkan kalau Elohim dalam wacana atau dalam even literal translation, kata Elohim diterjemahkan jadi Allah, makanya jadi rancu kalau pakai hipotesa ini juga. Karena apa? Kok lucu? Sebuah kata dalam bahasa aslinya nggak punya definite artikel, tiba-tiba diterjemahkan ke bahasa asing, mendadak punya definite artikel. Jadinya. Karena dari kata Allah tadi diasumsikan atau dihipotesakan punya definite artikel, yakni kata al. Kan jadinya aneh, gitu loh. Nah, selamat kebingungan semua saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia yang cuma tahu terjemahan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Kalau dia mau nanggapi, monggo, gitu kan. Boleh. Sebentar. Sebenarnya Pak Lex ini harusnya seneng gitu saya jelasin kayak gini gitu loh. Saya kemarin ya diundang webinar dalam sebuah perusahaan, ngomongin kayak gini 90 menit, saya dibayar 8 juta saya. Gitu loh. Untuk ngomongin kayak gini. Ini gratis loh, saya kasih. Dan ini bisa diuji secara teoritik kebahasaan. Sok mau sama siapapun, sama agama apapun, asalkan dia mengerti bahasa, ini bisa diuji gitu loh secara teoritik. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah generic name, berikan saya karya leksikografinya. Pakar leksikografi yang mana, pakar leksikal yang mana yang membuat karya leksikografi lalu menjelaskan Allah itu adalah gelar. Kasih satu, nggak usah 10, satu aja. Nggak akan ada. Sampai Yesus turun ke muka bumi, ya, dalam pandangan mereka, dengan rambut gondrong, tangan bolong, nggak akan pernah ditemukan. Ada bro Rizky, pakar lai. Oh, enggak. Pakar lai saya bisa bantah itu juga, Pak Nopeceng. Ini maaf nih ya. Saya bisa menjelaskan itu. Bahkan LAI sendiri, dalam kamusnya, saya punya kamus LAI saya. LAI nggak berani menjelaskan tentang Allah di dalam kamus yang jadi satu dengan Bible mereka. Ini saya bisa tunjukkan. Makanya saya senang kalau tadi, saya pikir Pak Lek ini senang main data gitu kan. Tadi kan ngomong, pakai referensi dan lain-lain gitu. Saya udah pakai referensi, saya pikir Pak Darman bakal mengeluarkan referensi. Ternyata saya jadi ngomong dengan pelawak gitu loh. Saya hanya pakai referensi, Pak Darman tidak sedikit pun menggunakan, Pak Darman jadi ini karena saya baca ini. Maaf ya Pak Darman ya, ini saya tabrak dulu ya screen-nya ya, karena saya mau share kamera soalnya. Mohon maaf. Nah, ini saya punya kamus LAI nih. Ini kamus nih kan. Tuh. LAI memberikan kamus di dalam Bible-nya. Di sini nggak sedikit pun membahas soal Allah definisinya apa. Nggak ada tuh. Langsung ke B malah urutannya. Di A udah nggak ada tuh. LAI aja nggak berani menjelaskan definisi kata Allah dalam kamus Bible-nya, dalam Bible Dictionary-nya, gitu loh. Jadi pakar LAI sendiri pun tidak bisa membuktikan itu, gitu loh. Dan yang saya kasih ini data, seperti itu. Makanya tadi saya senang awalnya ya, ketika dengar Pak Lex bilang, coba referensi yang mana, Saya pikir dia akan bawa referensi tandingan, yang memang lagi saya tunggu-tunggu juga. Ternyata yang memang nggak mampu juga membantah referensi tandingan saya. Belum ada referensi tandingan dari referensi yang saya tuh pernah tunjukkan gitu loh, seperti itu. Mungkin itu, silakan kalau mau ditambahkan, terima kasih. Cek suara ada? Silakan. Kang Sueb, silakan. Oh, ada yang share screen ya? Pak Darman, jangan share screen. Darman. Oke.
Tadi kan Morareski udah menunjukkan rumusan linguistik kan? Nah, untuk lebih memperkuat lagi terkait dengan rumusan linguistik dipaparkan dari Moreh tadi, mari kita ambil salah satu contoh sampel ayat yang dimana kalau misalkan di cross check ke terjemahan Targum Rabi Syadagon dalam berbahasa Arab, mungkin katanya nggak asing bagi teman-teman Islam ya. Dikatakan dalam bahasa Ibrani kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waita esel bivr syaba wayi krasham besem hashem el alam. Perhatikan. Besem yudhe babhe el alam. Ya kan? Nah, langsung cross check ke Targum Rabi Syadagon. Jadi ini bukan Al-Quran ya. Jangan bilang ini Quran lagi. Kayak tadi. Dikatain Quran. Alkitab Al-Muqaddas jadi Quran, bro. Aduh. Alkitab Al-Muqaddas malam ini telah berkonfirmasi menjadi Al-Quran. Dah ketua mulu kalau ya Oten. Kabur ya Oten itu silek ya. Nah, pada dengan ayat yang sama Kejadian 21 nomor 33 ya. Mari kita lihat dengan ayat yang sama, ayat 33 ya. Situ dikatakan wan nasaba Abrahamu mansaban fi bi'ri sab'i wada'a sama bismillahi rabbal alam. Nah, bismi besem yudhe wavhe ya. Allah El setara dengan Rob. Jelas ya? Besem Hashem el alam. Bismillahi rabbal alam. Ya. Jadi ketika yudhe wavhe disetara posisikan dengan alif lam lam ha, ternyata sesuai kan apa yang dikatakan dipaparkan oleh Morareski disertakan dengan rumusan linguistik ya. Ternyata bisa kita cross check dengan penjabaran literasi. Jadi dari penjabaran literasi sudah bisa diposisikan, sudah sepadan, dan juga penjabaran ayat secara Tanakh juga bisa kita buktikan, dan juga secara penjabaran literasi maupun rumusan linguistik sudah dibuktikan ya. Berarti kata Allah di sini sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai generic name. Tertolak secara literasi, secara pembuktian ayat, secara rumusan linguistik. Begitu. Karena secara percontohan Alkitabiah tidak bisa dibuktikan, secara rumusan linguistik ditentukan gagal. Ya. Dan juga kita teringat pada saat peristiwa penyaliban kan, Eli lama sabahtani, ya kan? Nah, apakah hal pada saat dikatakan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah kata Allah di situ bisa dijabarkan secara linguistik maupun contoh Alkitabiah? Nah, mari kita lihat. Itu di Markus berapa ya? Ada yang tahu? Meninggalkan aku, ntar ya. Nanti abis ini saya tambahkan sedikit sama compare dari Bible bahasa Arab ya, Eb ya. Nah, oke, sip. Nah, ini bermumtaz. Nah, kita ambil salah satu contoh pada Matius 27 59. Nah, mari kita buka lagi. Kita buka lagi di sini. Matius 27 nomor 59. Let's go, Wahyu. Nah, Matius 27. Nah, 59. Tar dan skip. Konten skip dulu. Nah. Sip. Nah, Matius 27
59. Nah, di situ dikatakan besakole Yosef le fagro we khatke bah yoso. Loh, kok ini bukan ya? Matius berapa tadi? Entar kayaknya bukan ini. Entar meninggalkan aku. Oh, 46, sorry, bukan 59. Aku salah baca. 46, 27, 46. Sorry. Nah, ini. Wala faita sya'in ka'a yeshu biqala Romo wemar il lemana sebakatannya. Nah, mana ini penanya mana ya? Bentar. Nah, loh. Nah, ini ya. Il mono sebakatannya. Nah, il ini kan bentuk konstruk dari kata alaha, olaf, lamad, he, alaha, ya. Apakah hal dan juga yang namanya proper name sangat tidak bisa dikandungi oleh bentuk tasrif dan juga ada possessive object di situ alias kata ganti kepemilikan. Nah, kalau pengen melihat bentuk suffix dari atau bentuk tasrif dari kata aloho dalam bahasa Aramaiknya, bentar saya buka dulu dalam yang ini. Mari kita lihat bentuk tasrifnya. Ini bentuk-bentuk tasrif dari kata Allah sebanyak ini. Akar katanya di situ olaf, lamat, he, alohoyo, alo, aloho, alohoh, alohe, alohun, alohan, baloho, bedaloho, daloho, daloho, dalohe, dalohun, dan masih banyak lagi. Kalau saya baca semua maka sariawan saya. Ya, ini bentuk tasrif dari kata aloho. Ya, yang namanya proper name sangat tidak bisa dibenarkan mengalami bentuk perubahan konjugasi atau tasrif atau suffix. Sangat tidak bisa. Karena hal tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah maupun pemahaman linguistik. Begitu. Mana saya screen-nya, Iya, mati ntar. Kepental yang share satu itu kepental ntar. Boleh saya tambahin dulu ya? Monggo, silakan. Ya, jadi gini ya. Kang Rizky, mohon maaf saya sebentar aja. Oh, boleh. Saya tadi punya utang gitu loh. Nah, ini nih. Ini kan ulangan nih. Ya, ulangan berapa? Ulangan 6 ayat 14 tuh. Allah kan. Nah, saya pakai ini nih. Mana tadi? Nah. Nih. Ilahit apa itu? Ilahati, ilahat. Iya. Bukan Allah kan? Bukan alif lam lam. Bukan berasal dari aliha itu. Ya? Aliha itu. Aliha. Iya. Nah, udah ya. Udah Kang Lon, saya udah utang, saya udah dibayar ya. Tadi saya mau nge-share ini. Nah, pertanyaannya LAI dapat dari mana Allah itu? Nah, ini dapat dari mana ini kalau mau paste, Bang, copy paste. Alihatin ukhra min alihatil umam. Iya, itulah. Dari hasil comot lagi. Nah, ini saya tambahin nih dari Kang Ade ini tadi, dari Mang Ade. Yang disebut Mang Ade itu betul gitu loh. Seperti ini juga kalau kita lihat nih. Ini saya pakai pakai perbandingan sama Pandik ya, Arabic Pandik version gitu loh. Di sini kalau kita lihat yang kata Allah lain ya, ini nggak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata ilah di sini. Dalam narasi Kristen Arab itu tidak pernah menarasikan kata Allah atau Allah untuk merujuk kepada sesembahan lain. Seperti contohnya ini Arabic Pandik version ya, yang saya tunjukkan. Ketika menyebut Allah lain di situ tidak menggunakan kata alif lam lam ha, tapi lebih kata ilah di sana.
Contohnya kok begitu tulisan ilahnya? Iya. Seperti itu, Pak. Ya, More. memang kaidah menulisnya seperti itu memang, Pak. Kalau dalam Panic version. Ya salah justru itu. Ya biarkanlah itu urusan mereka. Tapi, begitu ya. Ya inilah buktinya bahwa teman-teman Kristen itu salah nulis ilah dan akhir itu bukan begitu. Iya. Pokoknya itu harus ada alis ya. Saya mau apa ini supaya Ya lanjut More. Iya. Dulu Pak Jordan dulu. Dulu Pak Jordan, saya belum selesai. Iya. Nah lanjut dulu, sabar Pak Jordan. Nanti biar nanggapinnya enak dan sporadis. Loh, katanya Pak Budak Angon kalau yang ada sesuatu yang hangat apa katanya boleh diizin. Salah itu. Pak Rizky izin ya Pak Rizky ya. Biar kita lebih ada ada ini. Sabar mungkin... Pak Budak Angon, saya kalau jelasin nggak selesai kapan selesainya ini gitu loh. Oh gitu. Karena ya. kalau jelasin teks, kalau jelasin teks itu, kalau jelasin teks itu nggak bisa dipotong-potong kayak ngayal teologi. Iya, makanya saya berani. Pak Jordan mau bersabar, beliau mau klimak, biar klimak dulu, biar lepas. Silakan Pak Rizky. Soalnya kalau ngebahas teks beda, nggak kayak ngebahas hayalan teologi soalnya. itu. Maaf ya kalau saya dalam pandangan saya hayalan teologi itu. Gitu loh. Nah, seperti juga di sini juga menggunakan kata alihah dalam versi bahasa Arab untuk merujuk Allah lain. Kalau ini benar ini, kalau tadi itu salah. Sabar banget Pak Romli. Ya lanjut More. Saya sendiri juga sebenarnya ketawa gitu loh dengan gaya penulisan. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin batasnya hanya sampai di situ ya gitu ya. Sudahlah. Kita maklumin saja. Siap. Lanjut More. Ya, bahkan juga kalau kita lihat ya, ini kan akar katanya dari kata ilah, akar katanya, betul ya? Iya. Kata alihah itu akar katanya dari ilah. Bahkan kalau kita rujuk ya di dalam namanya Qomus Al-Munjid fi Lughal wal Alam, halaman ke-16, kalau saya nggak hilaf, sebentar saya buka dulu. Kebetulan saya tadi nyari yang digitalnya mana ya, nggak ketemu, jadi udah biasa buka yang hard copy-nya aja. Nah, izin saya share kamera. Kata ilah itu dengan kata Allah penjelasannya definisinya beda, jadi nggak bisa disamakan. Saya di sini nggak mempermasalahkan ya Allah orang Kristen Arab itu sama apa enggak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu urusan lain cerita itu gitu. Nah, itu saya bisa tunjukkan ya. Yang satu ilah, yang satu Allah. Beda penjelasannya. Ilah, alaha, uluha, wa ilaha. Sedangkan kalau Allah definisinya ismu al-dzat al-wajibul wujud, nggak sama. Ini saya rujuk dari Qomus namanya Qomus Al-Munjid fil Lughal wal Alam. Ini karya Bapak Gereja Katolik dari Ordo Jesuit, namanya Louis Ma'lef al-Yasui dengan Bernard Totolini al-Yasui dari Beirut, Lebanon. Gitu loh. Jadi bukan karyanya orang Islam juga gitu loh. Makanya saya sampai hari ini bingung saya kalau ada orang Kristen menganggap Allah itu sebuah gelar generic name, rujukan pijakan definisi kamusnya dari mana gitu loh. Sampai hari ini yang saya belum tahu. Ya kalau misalkan ada yang mau kasih, monggo kalau ada. Mungkin itu aja, silakan kalau mau ditanggapin saya kembaliin ke Pak Budak Angon. Terima kasih Pak Budak Angon. 1 menit 1 detik bisa, 1 detik 2 detik. 1 detik 2 detik. Silakan Pak Romli. Hubungan ada Pak Romli, sebelum ada Pak Jordan, mungkin kalau bisa jangan terlalu lama-lama ya. Silakan Pak Romli. Enggak, saya cuma ingin mengiklankan ya, mengingatkan juga bagi kita semua. Jadi kalau teman-teman Kristen itu menampilkan aplikasi ya, jadi kita kritisi dulu dari teks aslinya. Kayak kemarin itu disebutkan dengan bulus aidon ya kan, bulus atau Paulus yang lain begitu. Tetapi di Latinnya itu kan menyimpang jauh kayak barusan itu. Alihatun juga la tasjud la ilaha, itu tulisannya malah salah gitu loh. Jadi kita harus harus hati-hati ya. Jadi aplikasi dari teman-teman Kristen itu barusan sudah tertangkap basah oleh More Rizky bahwa tulisan Arabnya salah total. Ada yang benar barusan alihatun itu. Mungkin penulisnya belum masuk pesantren, Pak Romli. Ya More. Ya begitu.
Bagus Budak Angon, lanjut. Baik, terima kasih Ahi. Mungkin disiplin ilmu ya, ada kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab yang tentunya oleh orang-orang yang insya Allah karena Ahi kita mungkin mereka belajar di pesantren sehingga agak sedikit senyum atau ketawa atau mungkin agak sedikit senyum manis ya jadinya dengan kondisi yang ada. Pak Jordan, maaf agak kepanjangan. Silakan Pak Jordan, apa yang mungkin Bapak pertanyakan tadi, silakan. Semoga walaupun ini mungkin dari awal nggak masalah, Pak Riji siap akan memulai. Silakan Pak Jordan. Oh ya, terima kasih atas khotbah tadi itu. Cukup bagi saya. Pak, saya sanggah Pak, itu bukan khotbah Pak. Itu kuliah Pak, studi, bukan khotbah Pak. Ya, benar. Itu cuma permainan bahasa aja. Perlu saya bukain kamus Pak, bedanya khotbah sama studi Pak. Buka kamus. Ya. Saya sebenarnya cuma ingin mendukung Bapak menerangkan tadi itu. Jadi bukan untuk mau atau mau mengkomplain apa yang Bapak tadi. Jadi sebenarnya saya menyanjung buat apa yang Bapak sampaikan tadi, maka saya pakai bahasa istilah tadi itu. Jadi kalaupun itu sepertinya Bapak tidak terima, ya saya mohon maaf dulu. Boleh saya lanjut? Kalau nggak diterima ya, daripada tapi diganti dulu Pak, istilahnya khutbah sama studi itu beda Pak. Saya belajar bahasa soalnya, nanti diketawain Pak. Oke. Terima kasih atas penjelasan tadi itu. Bagi saya itu tidak ada yang salah itu bagi saya Pak. Karena memang bahasa Alkitab ini Pak itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa, bahkan kalau perlu itu seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Alkitab itu wajib diterjemahkan supaya tidak ada jiwa yang nantinya ketika berhadapan dengan hakim, yaitu Yesus Kristus sebagai hakim, kemudian lagi memprotes bahwa aku tidak tahu engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa aku tolak karena begini-begini. Ya, tidak ada alasan lagi yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mendengar Injil tentang engkau. Ya kan? Maka itu untuk mempermudah. Karena bahasa kan kita sudah tahu bahwa itu adalah ciptaan ketika di Menara Babel mau didirikan, itu Allah mengacaukan, hingga dari sanalah berbagai macam bentuk bahasa itu beribu-ribu, juta-juta atau seberapa sih banyak bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Alkitab itu harus diketahui oleh pertama, dari segi bahasa semua, dari segi jiwa, itu semua orang wajib untuk mendengar tentang kabar sukacita ini. Tergantung dia menerima atau tidak. Baru apalagi, yang penting yang ada di atas muka bumi namanya manusia, Pak. Jadi kalaupun Alkitab itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang berbagai macam bahasa yang ada di atas muka bumi ini, dan kemudian dengan uraian Bapak mengalami sesuatu yang katakanlah tanda kutip kesalahan-kesalahan di dalam ejaan, di dalam tulisan, itu bagi saya wajar. Karena memang ketika mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja, ini salah satu contoh. Allah itu Elohim kah, Yahweh kah, atau Kurios kah, atau Hasem kah, atau nama-nama Allah di dalam Alkitab. Ketika mau diterjemahkan, contoh salah satu saja bahasa Indonesia, apa tak lagi kalau misalnya itu orang Ibrani sendiri yang datang ke Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang memakai kata-kata yang saya katakan tadi itu, nah mereka mau ambil dari mana?
penerjemahannya ini memang katakanlah miskin. Jelas, saya akui itu. Miskin. Miskin bahasa. Mau diterjemahkan apa ini? Saya sudah berkali-kali katakan contohnya, Pak. Helikopter yang diciptakan oleh Amerika pada waktu itu Indonesia belum ada. Nah, ketika datang ke Indonesia, apakah helikopter itu harus diganti namanya? Secara tiba-tiba itu helikopter lewat, mereka katakan itu capung terbang. Iya kan? Nah, itu jadi tertawaan orang Amerika nanti itu. Nah, kita bingung itu. Kok kenapa ada besi terbang itu? Jadi kalau dalam ke bahasa misalnya ke Arab saja seperti uraian tadi, bagi saya sah-sah saja itu. Malah saya mendukung, Pak, apa yang Bapak terangkan tadi. Nah, menjadi satu pertanyaan sekarang, dari mana sebenarnya arti kata Allah itu yang dianggap proper name, nama Allah dari agama Islam atau Muslim itu sendiri, Pak. Jadi kan tunggu Pak. Jadi ini cuma memperjelas. Itu sebenarnya pertanyaan. Jadi ini kan itu ada urutannya, misalnya dari suku ini. Ya nanti artinya mungkin Bapak sedikitnya sudah menangkap. Namun kalau Bapak akan menjawab, saya akan menerima, tapi mungkin di dalam jawaban Bapak pasti ada pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak Jordan. Oke, ya. Sedikit saya menukil kalimat Bapak. Halo? Saya langsung aja lah kantor lah. Sebentar Kade. Jadi perlu saya melihat dulu, tadi ada sahabat kekristenan Pak Jordan ya, dia menjelaskan bahwasanya kata Allah itu ada sebelum Islam hadir gitu. Nah, ini kami minta dukungan, semoga pertanyaan ini pun datang dari Pak, atau pernyataan ini pun sesuai dengan pernyataan Pak Jordan lagi, dan mungkin nanti kami akan meminta kalau itu demikian adanya, kami minta mana gitu kan ya, makna kalimat Allah di dalam kitab Anda gitu. Itu mungkin yang saya harapkan. Pak, udah begini, maksud saya begini. Saya cuma bertanya, saya tidak simpulkan bahwa ada misalnya kata itu sudah digunakan oleh ini. Jadi ini kan saya minta data dulu. Baik. Ini emang jadi jangan dulu saya olah saya framing bahwa Allah itu dari ini. Bukan. Saya bertanya dulu. Ada kronologinya, cerita bagaimana itu. Itu yang saya tanyakan. Baik. Ini saya ngomong begini karena tadi sebelum Bapak ini ada orang syukur-syukur sama, tapi kalau nyata itu tidak dipertanyakan oleh Pak Jordan nggak masalah. Silakan Kang Ade, apa yang bisa Anda narasikan, silakan. Jadi gini Pak ya, nama Allah itu proper name tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Allah ya tetap Allah. Ya dari Sabang sampai Merauke Allah. Dari ujung kulon sampai ujung dunia sana, dari mulai Indonesia sampai Afrika, asal orang Muslim pasti menyebut nama Tuhannya adalah Allah. Nggak mungkin. Nah, kalau menurut Bapak nama itu bisa diterjemahkan, berarti Yesus itu kalau datang ke Jawa atau ke Indonesia jadi Tuhan selamat begitu. Boleh kalau saya ngomong Tuhan selamat. Kan kesinggung juga, Pak. Contohnya gini, analoginya gini, Pak ya. Kalau kebo ya, itu kan LAI itu seperti itu kan, kebo dikatakan itu adalah intan umpama. Kan yang jelas-jelas itu intan, di kitab Bapak itu jadi kebo. Nah, kami tersinggung. Gitu loh. Karena kan di dalam narasi kalimat Bible Bapak itu ya, Alkitab Bapak itu jelas Allah-Allah lain lah. Disandingkan dengan berhala. Itu sangat menyakiti hati kami. Nggak ada Allah-Allah lain. Ya. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau Anda pintar bahasa Arab, coba saya tanya, apa di dalam bahasa Arab, Allah, ada juga ilahi, lima ada taroktani. Itu. Ya. Jadi nama proper name Allah itu ya tetap Allah. Kami Muslim sangat mensucikan nama kalimat itu. Kalau diterjemahkan jadi berhala itu kami tersinggung. Itu jelas-jelas ada di dalam LAI. Saya jelas-jelas menuduh di sini LAI, ya, menyetarakan Allah dengan berhala-berhala. Ya.
Itu aja ya mungkin Kang Budak Angon. Setengah detik. Ya, lanjut. Ya, jadi begini, kata Allah itu ya banyak pendapat. Pendapat yang jumhur adalah itu kata yang tidak ada asal usulnya. Istilahnya kata murtajal ya, atau jamid, atau kata serta merta. Wis gak ono itu aslinya, begitu loh. Itu pendapat yang jumhur ya. Sekali lagi pendapat yang jumhur, kata Allah itu tidak ada asal usulnya, tetapi ya begitu saja, gitu loh. Dan pendapat yang kedua, kata Allah itu kata mustaq, kata turunan yang memiliki kata dasar ya. Jadi Allah itu berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 3 adalah sifat bagi Sang Pencipta ya. Selanjutnya kata Allah itu menurut Ibnu Qayyim, walihada kanal qaul as-sahih annallaha asluhu al-ilahun ya, kama huwa qaulu Sibaweh wa jumhur ashabihi. Itu ya, juga kata yang dalam kitab Bada'iul Fawaid juz 2 halaman 473. Selanjutnya kata Allah berasal dari kata al-ilah. Juga berasal dari kata alihah ya'lahu. Oh banyak ini. Juga dari kata yalihu laha yang berarti tersembunyi. Itu dari I'rab Al-Quran wa bayanuhu dari Syekh Muhyiddin Darwish juz 1 halaman 9. Jadi banyak masih ini. Jadi pada dasarnya pendapat yang jumhur adalah Allah itu, kata-kata Allah itu tidak ada usul-usulnya, murtajal atau jamid. Terus yang kedua, tadi panjenengan mengatakan bahwa nanti Yesus itu sebagai hakim. Ya, betul sebagai hakim, tapi bukan di akhirat. Itu di akhir zaman ya. Jangan dipelesetkan itu. An Abi Hurairah ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yanzila Isa ibn Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Itu hadis termaktub di dalam banyak kitab hadis, sangat-sangat sahih, sangat-sangat termasyhur. Jadi jangan dipelesetkan. Ayat Quran tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna itu jangan dipelesetkan dengan baginda Yesus nanti turun ke dunia itu sebagai wali ya, wali umat Muhammad ya, yang berimam kepada Imam Mahdi sebagai hakim yang adil bukan berarti itu di hari pengadilan atau di mahsyar atau di akhirat. Itu saja framingnya harus sesuai dengan referensi. Kalau referensi dari Islam, ya referensinya marojiknya merujuk kepada keislaman. Jangan dibaca ya, jangan dibaca. Terima kasih. Oi. Iya. Coba kalau waktunya lama saya jelaskan itu hadis itu gimana. Terima kasih Ustaz. Ya, lanjut. Boleh ya saya yang lain tambahkan, nguatkan nih dari Pak Romli nih, Pak Kiai Romli mantap ini penjelasannya nih. Boleh saya lengkapi ya? Kalau saya bukan lengkapi lah, nambahkan lah. Iya. Karena udah lengkap itu dari Kiai Romli, luar biasa itu. Nah ini saya kasih buat counter attack ya, dalam arti counter attack. Walaupun ini tulisannya Arabia, jangan pernah dianggap ini dari Islam. Ini dari Kristen. Ini dari Kristen ini. Tadi kan Pak Kiai udah jelaskan dari Arab Islam ya. Ini biar kita seimbang gitu compare-nya. Ini dari Arab. Siap komandan ya. Ini ada di dalam Bible Arabic Dictionary ya, karya Profesor Dr. Pendeta George Post. Dia bukan cuma pakar teologi Kristen, tapi juga dia pakar leksikal Arab. Ini pakar Arab Kristen. Dia menjelaskan dalam komusnya, di dalam Bible Arabic Dictionary, volume ke-1, Allah ismu khalaqal jami'a al-kanat wal hakim.
Jadi lagi-lagi nama Pak Kiai. Ini gimana nih Pak Kiai ini? Allah itu merupakan nama Dari Sang dari Pencipta. Khalik ya. Iya, betul. Dari semua kainat itu semacam sesuatu gitu. Dari segala sesuatu seluruhan. Wal hakim al-a'dham ala jami'il awalim ya. Iya. Ya, dan merupakan hakim yang agung terhadap awalim itu pengetahuan ya. Wal itu? Kok kecil ya? Sebentar, tak tinggikan, tak besarkan. Wal mu'ti ya. Kullal mawahib al-hasanat ya. Ya, betul, al-hasanat. Ya. Dan sebagai yang pemberi terhadap semua kebaikan gitu. Sebagai pencipta dan pemberi terhadap segala hal yang baik gitu. Ya, ini sebetulnya kamus khaliqun bi jami'il kainat wal hakim al-a'dham ala jami'il awalim wal mu'ti kullal mawahib al-hasanat. Wallahu ruhul begini. Iya. Dan ini pendapat siapa ya? Ini pendapat George Post ini. Dia seorang ahli Kristen, ahli Arabik, ya ahli bahasa Arab Kristen ini. Jadi ini otoritatif, dia dari kalangan Justru mengakui Arab. Ini. Ya, memang mengakui, gitu loh. Nah, dan ini izin ya, Pak Kiai. Nama dari pencipta segala sesuatu kan? Iya, saya izin saya tunjukin sampulnya ya. Jadi jangan tadi kayak Pak Lek lagi dituduh ini kita menipu gitu kan, itu ayat Al-Qur'an. Mentang-mentang tulisannya Arab disebut ayat Al-Qur'an. Jangan sampai kayak gitu. Oh iya. Tapi ini kitab kuning ya, itu kuning kertasnya. Oh, kitab putih kalau yang ini. Putih, ini kuning ini. Cuma karena dia udah lama. Iya, nah ini apa ini? Jos Syarif. Wah, ini kitab kuning aslinya ini. Akhor ya, tentang Akhor. Iya. Ini namanya tapi dari Arabic Bible Dictionary. Jadi ini kamus Bible Arab ini. Pak Romli, pakai Romli. Ntar dulu, ini saya kok kitab Al-Muqaddas. Iya, ini kok berat banget ya. Ini saking skenannya bagus ada apa gimana? UTL down view. Itu ini apa itu kodenya? Barcode apa namanya? Barcode penjualan ya. Iya. Nah, karena ini udah saya skenannya ketinggian ya, jadinya agak lemot ini kalau di ini. Jadi saya kira ini ada Bang Edis yang ngaku pakar Al-Qur'an itu. Waduh, kabur itu. Bukan pakar Al-Qur'an itu. Bukan Injil kalau ada di sini. Saya kalau bilang pakar Al-Qur'an, aduh, jauh lah ini Pak Gai. Saya awal pertama kali cerita dikit ya Pak Gai Romli ya, berbagi saya boleh ya. Monggo more. Tapi saya berbagi sama Pak Gai Romli gitu. Jadi gini, saya awal pertama kali debat itu di dunia maya ya, itu tampil YouTube itu saya lawan Edis. Coba menyedihkan nggak? Coba saya mau tanya dulu. Awal pertama kali debat saya sama Edis gitu di Geraha Mu'alaf waktu itu. Menyedihkan untuk beliau atau untuk panjenengan? Untuk saya menyedihkan. Karena harus ngeladenin dia. Kok gitu gimana ceritanya? Jadi gini. Ya, coba. Memang saya dari awal turun di debat, saya itu nggak mau debat sama awam. Karena kenapa? Awam itu pemahamannya beda-beda gitu loh, Pak Gai Romli. Jadi tidak mewakili kekristenan kan seperti itu ya. Makanya saya nggak mau debat sama awam, jujur aja. Nah udah kayak gitu, muncul Edis bilang dia ini murtadin dan juga pakar Al-Qur'an. Wah serem nih kan, saya bilang gitu kan dalam hati saya. Ayo saya ladenin, saya bilang gitu. Nah, udah gitu, terus saya konteksnya kita debat itu dengan topik mengkritisi terjemahan Bible, tapi dia maksa juga ngkritisi terjemahan Alkitab. Oke, ayolah, saya ladenin lah gitu. Saya pikir kan namanya dia pakar Al-Qur'an, tentu nahwu sorof harusnya di luar kepala dong Pak Kiai, ya kan? Seperti itu.
Saya yang ngerti nahwu sorof aja saya nggak berani namanya mengklaim diri saya pakar Al-Quran gitu loh. Lah ya itu. Iya, nah ini dia sudah mengatakan pakar berarti kan udah luar biasa gitu kan. Saya pikir saya debat sama dia naik kelas gitu kan saya pikir. Iya. Perdebatan dia menanyakan sebuah kata kepada saya. Katanya itu ininya lillahi samawati wal ard. Nah, dia nanya kepada saya. Lillahi itu artinya Allah, Reski. Ya, samawati artinya langit, wa artinya dan, al-ard artinya bumi. Nah, kata miliknya yang mana? Kan saya tepok jidat jadinya. Ya Romi, di sana ada kata isim. Ya, lillahi. Ada huruf lam. Iya. Oh, lamul milik. Awal-awalnya itu Murai ya. Iya, betul. Betul, Bang Kiai Romli. Makanya saya di sini semenjak tahu itu ya, wah ini orang buta nahwu sorof. Udah saya males ngeladenin Edi semenjak itu. Oh ternyata dulu dan sekarang tetap saja stagnan, gak ada perubahan kayaknya beliau. Kang Talib bisa open cam? Saya mau tunjukkan satu lagi. Sebentar Murai Sueb, saya 1 menit aja. Ini penting untuk diketahui semua, tapi dari perspektif Islam ya. Jadi bahwa nama dia itu banyak ya. Bahkan tidak terbatas ya, karena nama dia itu ada yang diperuntukkan untuk dia sendiri ya, ada yang diturunkan dalam kitab-kitab dia, banyak itu kitabnya, 104-an kitab suci dan suhuf kan. Ada nama yang diajarkan kepada hambanya, salah satu hambanya saja. Dan ada nama dia itu yang disimpan di dalam keluasan ilmu gaibnya. Jadi nggak terbatas. Jadi kita tidak menyangkal bahwa nama dia itu ada juga di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, ini semua keterangan ini ada di dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh Ahmad bin Hambal, oleh Ibnu Hibban wa ghairihim ya. Terus juga di dalam kitabnya Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi ya, dalam kitabnya Al-Adhkar halaman 94. Jadi berupa doa baginda Nabi dan diawali dengan hadis Asmaul Husna, misalnya begini, innallaha azza wajal tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witrun yuhibbul witrah. Man hafidhaha dakhalal jannah. Allah, ini pertama, namanya Allah. Allahul wahidus somadu dan seterusnya. Bahkan ya, di dalam hadis yang dimaksud tadi terjemahannya itu aslinya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa bnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fi qada'uka as'aluka ini bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka ya. Saya memohon kepada engkau ya Rabb, karena ini doa baginda Nabi, dengan semua namamu, nama yang engkau untukkan kepada engkau sendiri. Ini itu yang pertama. Tidak terbatas ini sudah. Kita kan nggak tahu berapa nama yang diperuntukkan untuk Allah sendiri. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Benar di sini memakai kata kitab, bukan kutub. Tetapi maksudnya kitab di sini kan bukan hanya Al-Quran, 104 kitab suci dan suhuf menurut Ibnu Hibban itu. Au allamtahu ahdan min khalqika, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu hambamu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, ini lagi. Atau yang engkau simpan di dalam ilmu, di dalam ilmumu, di dalam ilmu gaibmu ya. Wah, ini jadi dari berdasarkan hadis sahih ini, kita tidak menafikan nama-nama dia di kitab-kitab Torah, Zabur, Mazmur, Bible, Injil, selama maksudnya tidak bertentangan dengan
Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Jadi tidak disebut Trinitas, begitu loh. Kalau semua disebut misalnya Alfa, Omega, Awal, Akhir, ya nggak masalah disebut apapun. Bahkan dalam pengertian sementara disebut Sang Hyang Widiwasa lah, atau Sang Hyang selama Esa, selama tidak bersyirikat, itu sama. Begitu loh, itu pendapat dari kitab hadis yang sangat-sangat kuat. Begitu More Sueb, More Rizky, Abah yang lain mohon dikoreksi. Kalau saya salah baca, salah makna ya. Lanjut.